Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Eh, Perkenalkan, nama saya Nida Mustafidah dari PMH 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan peradilan, ibadah, dan juga munakahat. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasun isnani finnar wa wahidun fil jannah rajulun arafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah wa rajulun arafal haq falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar wa rajulun lam ya'rifal haq faqada linnasi 'alal jahli fahuwa finnar. Ini mempunyai makna bahwasanya tidak ada hakim yang akan selamat kecuali hakim tersebut memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran dan juga ilmunya. Di dalam hadis ini terdapat peringatan bagi para hakim, yakni hakim harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ilmu dan juga kebenaran, yakni mempunyai ilmu lalu mengamalkannya dengan menegakkan kebenaran. Nah, sedangkan golongan hakim-hakim lain, walaupun ia mempunyai ilmu tetapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menjalankan kebenaran, dan juga kelompok hakim yang mana tidak mempunyai ilmu dan juga tidak menegakkan hukum dengan kebenaran, maka dua golongan tersebut akan masuk ke dalam neraka. Dari hadis ini juga bisa kita simpulkan bahwa hakim itu harus benar-benar yang mempunyai integritas dan juga mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam bidangnya. Oleh karena itu, ada syarat-syarat tertentu yang menjadi syarat bagi hakim supaya hakim tersebut bisa menjadi hakim yang bertindak adil. Yang pertama, hakim tersebut harus mempunyai ilmu. Ilmu apa saja itu? Pertama, ilmu Al-Quran. Seorang hakim itu harus mempunyai ilmu Al-Quran. Yang kedua, ilmu tentang As-Sunnah. Yang ketiga itu ijma dari para sahabat. Yang keempat itu menguasai bahasa Arab. Yang kelima itu bisa menguasai kias juga. Nah, 5 pondasi ini menjadi pondasi dasar minimal yang dipunyai oleh hakim. Seorang sudah mempunyai ilmu-ilmu tersebut, maka ia bisa dikatakan sebagai atau masuk ke dalam kategori hakim. Lalu bagaimana kalau misalkan masalah-masalah tersebut tidak dapat atau hakim itu belum mengetahuinya, maka jalan yang ditempuh oleh hakim itu yakni dengan taklid atau mengikuti pendapat-pendapat terdahulu. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam hadis yang kedua, yakni tentang ibadah. Kali ini ada salah satu hadis yang populer mengenai sholat. An Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, hadis ini merupakan salah satu hadis fi'liyah yang amat populer yang sering kita dengar. Secara konteks atau secara tekstualitas dulu. Secara tekstualitas, hadis ini tidak bisa diartikan demikian. Kita sholat sebagaimana kita melihat Nabi sholat, karena kita tidak mungkin bisa melihat Nabi sholat karena kita tidak hidup di zaman yang sama dengan Nabi.
Maka dari itu, bagaimana cara kita agar bisa sholat sesuai dengan tuntutan Nabi? Yakni caranya dengan berguru kepada para ulama yang mana sanad keilmuannya sudah jelas. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berguru kepada buku, misalkan berguru kepada Google? Apa bedanya? Padahal eh, di dalam Google atau di buku itu udah jelas, misalkan tata cara sholat dari mulai wudhu itu seperti apa, ruku, sujud itu seperti apa, atau pembatalan sholat, syarat-syarat sholat itu seperti apa. Namun yang membedakannya itu satu, orang-orang yang berguru kepada buku dan juga Google dan lain sebagainya itu tidak akan tahu letak kesalahan sholatnya itu di mana, karena tidak akan ada yang meluruskannya. Berbeda dengan orang-orang yang berguru kepada para ulama, kepada guru-guru yang sudah kompeten, mereka akan diluruskan jikalau dalam sholatnya itu ada kesalahan seperti itu. Terkait dengan hadis-hadis tentang tata cara sholat itu kan banyak sekali ya, makanya di antara para ulama mazhab gitu ya, terjadi banyak ikhtilaf tentang tata cara sholat, karena memang dia dalam sumber hukum Islamnya yaitu hadis-hadisnya itu memang banyak keterangannya, banyak hadis-hadisnya yang dijadikan landasan. Contoh ikhtilaf yang paling umum di antara kita misalkan dalam sholat, itu perbedaan antara orang-orang yang kunut dalam sholat subuh dan juga yang tidak kunut dalam sholat subuh. Itu kan paling umum ya di antara kita. Lalu misalkan dalam doa-doa ketika ruku, sujud itu juga kan ada perbedaan dan lain sebagainya. Maka dari itu memang kita sudah sepatutnya belajar tata cara sholat itu dari guru-guru kita, dari ulama yang memang sanad keilmuannya sudah jelas. Misalkan yang mazhab Syafi'i ya ngikut tata cara sholat seperti mazhab Syafi'i itu bagaimana, karena insya Allah kalau misalkan memang sanad ilmunya jelas itu insya Allah kita bisa mengikuti sholat sebagaimana tata cara sholat yang Nabi ajarkan. An Anas ibni Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibni Auf asara sufratin faqala ma hada, qala ya Rasulullah inni tazawajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab, qala fabarakallahu lak awalim walau bisyatin. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni hadis tentang walimah. Walimah sendiri sebetulnya banyak ya, ada walimatul urs, ada walimatul khitan, ada walimatul safar, dan lain sebagainya. Nah, hadis tadi mengindikasikan bahwa hukum untuk mengadakan walimah adalah sunnah, disunahkan, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan walimah atau pesta, itu kita tidak perlu bermegah-megahan, apalagi memubazirkan harta. Dengan menyembelih seekor kambing pun itu sudah cukup. Nah, fungsi walimah ini yaitu untuk mengumumkan kepada orang-orang bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan itu sudah sah dalam suatu ikatan pernikahan dalam Islam. Nah, agar bila mana orang tersebut yang tadi menikah tinggal dalam satu rumah, itu sudah tidak terjadi fitnah lagi, karena orang-orang sudah tahu bahwasanya si A misalkan dan si B itu sudah menikah dan halal untuk tinggal serumah. Jadi tidak ada fitnah lagi di antara masyarakat. Nah, bila mana hukum mengadakan walimah itu adalah sunnah, maka ketika kita diundang ke acara walimatul urs, ke acara resepsi pernikahan gitu, hukumnya adalah wajib untuk datang ke pesta pernikahan. Kalaupun ada udzur syar'i itu diperbolehkan sih untuk tidak menghadiri pesta pernikahan, namun hukumnya itu wajib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila sudah pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah ataupun ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan, dan juga tulis di kolom komentar apabila ada kekeliruan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.